Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah rekonstruksi pembuatan daluang di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Pembuatan daluang di Indonesia dinyatakan punah tahun 60-an. Adapun rekonstruksi pembuatan daluang di Ponorogo berdasarkan pada tulisan R.T.A. Sutikna yang berjudul Daluang Panaraga. Sutikna menyatakan bahwa pembuatan daluang berlangsung di Desa Tegalsari di Kabupaten Ponorogo. Adapun bahan yang digunakan adalah kulit kayu pohon glugu. Namun dalam hal ini glugu tidak mengacu pada jenis pohon kelapa. Glugu mengacu pada jenis pohon pepel mulberry yang digunakan untuk pembuatan daluang. Kertas daluang di Panaraga ini dikenal pula dengan nama kertas gendong atau kertas gedok. Berdasarkan tulisan Sutikna, penelusuran tempat pembuatan daluang atau delancang Panaraga mengantarkan ke Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo di tanggal 9 Agustus tahun 2003. Tempat yang kami tuju pertama kali adalah Cagar Budaya Masjid Tegalsari yang tepat berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah tampak cungkup Masjid Tegalsari yang bentuknya dipertahankan dari bentuk masa lampau sebagai ciri khas dari Cagar Budaya Masjid Tegalsari itu sendiri. Di bagian depan tampak ada kobong atau tempat mondoknya Ronggo Warsito ketika dahulu sempat nyantri di Masjid Tegalsari di Kabupaten Ponorogo ini. Dalam penelusuran tradisi pembuatan delancang Panaraga di Desa Tegalsari, kami diarahkan ke rumahnya Kyai Purnomo almarhum. Adapun kami ditemui oleh Ibu atau Mbah Purnomo dan memperlihatkan kitab-kitab koleksi Kyai Purnomo ketika dulu masih digunakan dalam tradisi santri di pesantren Tegalsari ini. Dari kumpulan naskah koleksi Kyai Purnomo terdapat adanya lembaran informasi yang diperkirakan merupakan lembaran lepas dari sebuah majalah yang menginformasikan mengenai Mushaf Tegalsari. Dari informasi tersebut, secara kodikologis dapat kita ketahui bahwa tinta tulis tradisional yang digunakannya berupa tinta blendok, yakni tinta yang berbahan baku getah pohon dadap atau pohon serupa yang dicampur dengan jelaga pembakaran lampu tempel. Mushaf Tegalsari yang dimaksud adalah Mushaf Al-Quran berbahan daluang yang ditulis di lingkungan pesantren Tegalsari pada masa lampau dan merupakan salah satu kumpulan Mushaf Al-Quran tertua di Jawa Timur. Mengenai naskah kuno koleksi pesantren Tegalsari, saat ini sudah dapat diakses secara cuma-cuma di British Library dengan nama Project The Mypes Indonesia Digitizing Islamic Manuscript of Indonesia for Pesantren atau IEP 061 yang pelaksanaan proyeknya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat atau LPAM yang dipimpin oleh Bapak Amik Ahyan. Satu keberuntungan bagi kami ketika menelusuri tradisi pembuatan daluang di Ponorogo adalah diarahkannya ke kediaman Ibu Suparti yang rumahnya tidak jauh dari rumah almarhum Kyai Purnomo dan juga tidak jauh dari komplek Cagar Budaya Masjid Tegalsari. Berikut ini adalah foto Ibu Suparti yang merupakan pelaku pembuat daluang pada masa daluang masih diproduksi di daerah Tegalsari. Adapun Pak Cipo Wiyadi adalah anak dari Ibu Suparti yang juga sekaligus menjadi penilik dari Cagar Budaya Masjid Tegalsari. Beruntung kami bisa bertemu dengan pelaku terakhir dari pembuat delancang Panaraga sehingga kami berharap dapat mempelajari teknik pembuatan delancang Panaraga secara langsung dari Ibu Suparti. Akhirnya kami membuat janji untuk datang kembali di tahun berikutnya sekaligus
membawakan alat tumbuk dan bahan baku pembuatan delancang panaraga ini, karena di Ponorogo sudah tidak terdapat sama sekali pohon daluang dan alat tumbuk yang diperlukan untuk pembuatan daluang dimaksud. Setelah setahun berlalu, tepatnya pada tanggal 20 sampai 21 Juli tahun 2004, kami datang kembali ke Jetis Ponorogo sesuai dengan janji membawa bahan baku pembuatan daluang, yaitu pohon daluang dalam bentuk batang dengan alat tumbuknya satu set yang nanti akan kami berikan ke Ibu Suparti untuk disimpan di rumahnya, serta benih yang akan ditanam kembali di sekitar lingkungan cagar budaya Masjid Tegal Sari. Ketika bahan baku kami bawa dan alat tumbuk diperlihatkan kepada Ibu Suparti, Ibu Suparti mengkonfirmasi bahwa betul itu adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat delancang panaraga pada masa lampau. Sekaligus Ibu Suparti mengajak untuk mempraktikkan pembuatannya. Hal yang pertama adalah menguliti kulit kayu dan membuang bagian kulit arinya, sehingga didapatkan bagian kulit tengah yang putih. Keberuntungan masih berpihak pada kami. Ternyata masih ada pelaku pembuat daluang pada masa lampau yang menyertai Ibu Suparti, yaitu Pak Suja. Maka inilah dua sosok pembuat daluang terakhir yang bisa ditemui untuk disadap ilmunya tentang bagaimana cara pembuatan daluang di Ponorogo atau delancang panaraga pada masa lampau, sehingga ke depan bisa dipraktikkan sesuai dengan urutan pembuatan yang semestinya. Kulit kayu yang sudah dikuliti dengan bersih kemudian dicuci di air bersih yang ditempatkan pada sebuah ember. Kulit kayu tersebut kami ukur, lebarnya itu sekitar 7,5 cm. Adapun panjangnya adalah sekitar 52 cm. Dan ketebalannya itu adalah 1,63 mm. Kulit kayu tersebut kemudian direndam semalam agar teksturnya menjadi lebih halus sehingga memudahkan untuk penumbukan berikutnya. Keesokan harinya, Ibu Suparti dan Pak Suja mengajak kami untuk melihat proses pembuatan secara langsung. Dalam slide ini, Saudara Teguh Sehanuddin dengan cermat mencatat tahapan demi tahapan, juga ikut serta mencoba praktek membuatnya. Kulit kayu pohon daluang ditumbuk pada bagian punggung, adapun bagian perutnya itu ditempel di papan alas tumbuk. Untuk sementara papan alas tumbuk kita menggunakan kursi yang terbuat dari kayu, yang seharusnya memang dibuatkan alat alas tumbuk khusus yang terbuat dari kayu pohon nangka. Satu lembar kulit kayu setelah ditumbuk, lebarnya itu mencapai 40 cm. Berikutnya Pak Suja memperlihatkan cara menumbuk kulit kayu. Sama halnya dengan Ibu Suparti, bagian perut dari kulit kayu ditempel di kursi kayu, adapun bagian punggung itu yang ditumbuk dengan menggunakan alat penumbuk. Ibu Suparti dan Pak Suja dengan telaten mengajarkan bagaimana proses pembuatan, proses menumbuk yang baik. Kemudian Pak Suja melihat hasil tumbukan kami dan beliau menyatakan itu sudah cukup untuk kemudian dua kulit kayu nanti akan disatukan dan ditumbuk kembali. Pak Suja menyarankan agar dalam proses penumbukan kulit kayu itu harus bebas dari kotoran, karena akan berpengaruh pada hasil akhir dari daluang yang dihasilkan. Kemudian dua helai kulit kayu disatukan, bagian punggung dan punggung, serta bagian perut dan perut itu berada di luar, untuk menghasilkan permukaan dari lembaran kertas daluang yang halus di kedua sisinya. Jika ada bagian yang sobek atau bolong,
Pak Suja memperlihatkan cara menambalnya, yaitu dengan menyobek sebagian kecil lembaran kulit kayu dan ditempel pada bagian yang bolong. Berikut ini adalah perbandingan kulit kayu sebelum ditumbuk dan kulit kayu yang setelah ditumbuk. Pelebaran yang dihasilkan mencapai 8 kali lipat dari lebar awal kulit kayu. Langkah selanjutnya adalah membersihkan lembaran kulit kayu dan membungkusnya dengan daun pisang selama kurang lebih 3 hari 3 malam sampai mengeluarkan lendir. Namun karena keterbatasan waktu, Pak Suja kemudian memperlihatkan langkah selanjutnya, yaitu menyemur lembaran kulit kayu pada permukaan batang pisang. Ketika menempelkan kulit kayu di batang pisang, serat kulit kayu sambil diurut dengan menggunakan daun nangka agar permukaannya menjadi lebih halus dan serat-seratnya menjadi lebih teratur. Ketika kering, maka lembaran kulit kayu tadi menjelma menjadi kertas yang kita sebut dengan kertas delancang Panaraga. Berikut ini adalah tampak hasil tambal atas lembaran kulit kayu yang bolong sebagaimana diperlihatkan oleh Pak Suja pada slide-slide sebelumnya. Setelah kertas daluang kering, Ibu Suparti menjelaskan lebih lanjut bahwa diperlukan ada proses tambahan berupa penggosokan permukaan kertas daluang agar lebih halus dengan menggunakan kulit kerang atau kerang laut yang besar. Untuk penggosokan tersebut memerlukan adanya meja yang datar dan batang bambu yang digunakan untuk menyelipkan kerang agar proses menggosok lebih mudah dan bambu tadi berfungsi sebagai pegas dalam penggosokan lembaran demi lembaran kulit kayu yang sangat banyak. Ini adalah tampak kerang laut dimaksud. Ini adalah kerang laut yang digunakan Ibu Suparti ketika membuat daluang pada masa lampau. Akhirnya kami pun sepakat untuk membuatkan perangkat untuk menghaluskan kertas daluang agar apa yang kami pelajari itu menjadi utuh dan tidak sepotong-sepotong. Selanjutnya, Ibu Suparti memperlihatkan proses penggosokan kertas daluang dimaksud. Setelah digosok, lembaran kertas daluang diukur ketebalannya dan menunjukkan ketebalan 0,14 mm. Adapun pada bagian yang tidak digosok, setelah diukur menunjukkan ketebalan 0,48 mm. Artinya, dengan menggosok kertas daluang tadi dengan menggunakan kerang, terjadi pemampatan sekitar 0,34 mm. Berikutnya, Ibu Suparti memperlihatkan mistar yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar daluang yang akan dipotong pada masa lampau. Panjang daluang yang dipotong pada masa lampau itu di kisaran 80 cm. Berikutnya, Ibu Suparti memperlihatkan bagaimana cara menggaris daluang sebagai panduan untuk pemotongan, digaris dengan menggunakan pensil, dan dilanjutkan dengan memotong dengan menggunakan gunting. Demikianlah rekonstruksi pembuatan delancang Panaraga atau kertas daluang oleh Ibu Suparti dan Pak Suja di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 20 sampai 21 Juli 2004. Semoga apa yang diajarkan oleh Pak Suja dan Ibu Suparti menjadi benang merah atas tradisi pembuatan daluang di Indonesia dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh generasi berikutnya. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.